Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat datang di kelas Design Thinking Innovation. Berjumpa lagi dengan saya Lila Ramawati pada pertemuan ketiga kita kelas DTI. Oke, hari ini kita akan mengulas materi pertemuan ketiga kita tentang tahap pertama dari proses atau metode design thinking, yaitu tahap understand ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan mereview dulu materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua kita ya. Oke, pertama kita sudah merumuskan dan mendefinisikan ya dengan pemahaman kita bersama apa itu design thinking ya. Oke, kalau teman-teman ingat kita kemarin sudah mengumpulkan beberapa keyword atau kata kunci ya berkaitan dengan definisi atau pemahaman tentang design thinking. Pertama, design thinking adalah sebuah metode atau cara ya. Metode atau cara untuk menyelesaikan masalah ya. Kedua adalah masalah yang berbasis people center atau berpusat kepada manusia ya, si pengguna atau si pemilik masalah tadi ya. Dan ketiga, keempat, untuk menciptakan sebuah solusi yang kreatif dan inovatif ya. Kita sudah membahas apa itu kreatif, apa inovatif ya, untuk menciptakan tadi ya sebuah solusi yang kreatif dan inovatif. Dan kelima, prosesnya berulang ya atau ada iterasi ya. Oke. Nah, selain definisi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga 4 prinsip dasar ketika kita melakukan metode design thinking ya. 4 itu adalah pertama people center atau berpusat kepada manusia ya. Kenapa harus berpusat kepada manusia? Karena problem yang akan kita selesaikan gitu ya membutuhkan pemahaman kita tentang apa yang dirasakan atau dilihat atau dalam perspektifnya si pelanggan tadi atau si pemilik masalah ya, karena kita di luar tuh kadang-kadang tidak melihat permasalahan itu secara utuh gitu ya, hanya kulitnya saja. Maka people center itu berpusatnya kepada manusia atau kepada si pemilik masalah ya. Dan kedua, prinsip keduanya adalah highly kreatif ya. Kalau kita mau menyelesaikan sebuah persoalan yang wicked, yang kompleks, yang sampai saat ini masalahnya tuh sudah ada solusi misalnya, tapi kok kita masih merasakan ada ganjelan, ada belum terselesaikan misalnya, atau misalnya masalah-masalah yang muncul belum sampai saat ini belum ada penyelesaiannya gitu ya, maka kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang biasa kita gunakan ya, maka dituntut adalah highly kreatif, benar-benar berpikir kreatif ya. Dan ketiga, prinsip ketiga adalah hands on ya, artinya proses metode design thinking itu ini kan bicara tentang pemikiran desain ya, bukan bukan desain berpikir ya, tapi pemikiran desain. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berarti hands on di sini adalah tidak hanya sekedar ide, tidak hanya sekedar teoritis, tapi kita harus bisa melakukannya atau membuatnya gitu ya. Oke. Dan prinsip keempat adalah iteration atau iterasi. Ya, prosesnya harus dilakukan secara berulang-ulang. Karena teman-teman nggak mungkin kita bisa menciptakan sebuah produk yang langsung bisa memuaskan pelanggan gitu ya. Pasti ada proses yang harus kita tes dulu, kita uji. Oh, ternyata setelah diuji beberapa pelanggan menganggap solusi kita belum cukup bisa menyelesaikan atau memuaskan permasalahan mereka gitu ya. Maka ada proses evaluasi, perbaikan, dan kita kembali tes lagi. Artinya prosesnya pasti membutuhkan sebuah proses yang berulang-ulang ya. Oke, nah pada pendekatan design thinking pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas nih metode yang akan kita gunakan pada mata kuliah design thinking innovation kita, yaitu pendekatannya British Council ya, di mana ada beberapa tahap ya, dimulai dari tahap understand, kedua adalah observe, ketiga adalah define point of view, keempat adalah ideate, kelima adalah
prototype, keenam adalah tes, dan ketujuh adalah reflect. Nah, di pertemuan ketiga ini, teman-teman, kita akan membahas tahap atau fase pertama dari proses design thinking, yaitu tahap understand. Nah, kemarin pada pertemuan kedua ya, saya juga sudah mencoba memberikan tugas nih kepada teman-teman berkaitan dengan apa namanya, masalah-masalah apa saja sih yang masuk dalam kategori wicked problem ya, problem masalah yang kompleks, sulit diselesaikan, sampai hari ini masalahnya tuh belum ada jawaban atau sebuah solusi gitu ya, yang bisa kita selesaikan atau kita pecahkan dengan metode pendekatan design thinking ya. Oke, saya coba share screen ya. Di sini ada terbaik pertama ya, hasil kerja kelompoknya atau diskusi kelompoknya. Sorry, sebentar. Oke, ya, ya. Ini urutan pertama, ya, terbaik pertama kelompok dari Alvin dan tim ya. Di sini ada Alvin Taurin Siu, ada M Haikal, ada Michelle, ada Devin dan Aprilian ya. Tim ini sudah berhasil melis ya 10 persoalan yang bisa yang ada di sekitar ya, yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan design thinking ya. Pertama, ada kesulitan untuk mengatur stok toko. Wah, bener banget nih ya, UMKM tuh sampai hari ini kalau ditanya stok toko tuh susah banget gitu ya. Saya melakukan pendampingan pada UMKM dan rata-rata UMKM tuh memang nggak bisa menghitung ya atau mengetahui stok tokonya dia itu seperti apa ya. Terus kesulitan untuk tambal ban, oke ya. Terus menentukan atau memastikan higienis pada online food ya. Terus ada makanan-makanan yang diperlukan dan hindari atau tiba-tiba pada usia-usia tertentu ya. Oke, keperluan untuk mencari montir, kesulitan untuk menentukan warna yang cocok dengan warna kulit. Nih warna apa nih? Saya nggak paham nih. Warna baju atau apa gitu ya. Terus kesulitan memadukan warna pada outfit, kesulitan untuk mencari teman bermain online, mengatasi kenakalan, dan menemukan cara belajar efektif. Nah, ini contoh-contoh good ya, contoh-contoh yang sudah dikumpulkan oleh timnya M. Alfian ya. Lalu kelompok kedua terbaik, ini ada Mal Pratama Anissa, Dina, Friska, dan Fatul Inayah ya. Oke, ada beberapa masalah yang sudah tim ini kumpulkan ya, mulai dari kurangnya fasilitas tempat duduk kantin. Nah, tapi kalau sebenarnya ada beberapa persoalan yang sebenarnya nggak perlu design thinking ya, kayak kurangnya fasilitas tempat duduk kantin ya sebenarnya tinggal ditambah ya. Terus pedagang kaki lima yang berjualan trotoar mengganggu pejalan kaki. Nah, mungkin ini bisa nih ya. Misalnya berarti gimana sih caranya pedagang kaki lima itu bisa berjualan ya di pinggir jalan tapi nggak mengganggu pejalan kaki misalnya. Ini boleh ya. Terus banyak anak putus sekolah karena nggak ada biaya. Nah, mungkin bisa juga ya. Terus asap rokok di DC mengganggu kenyamanan mahasiswa. Ya, bisa juga ya. Terus banyaknya jumlah pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini masalah yang mungkin ketika kita dalami ya, eh, nanti akan ketahuan nih. Kira-kira problem utamanya itu apa? Jumlah pengangguran tadi banyak gitu ya. Oke, lalu ada kelompok lainnya. Nah, cuman yang punyanya si Fatihah sama Hia ya, mungkin ini ada sedikit agak sedikit yang belum terlalu clear gitu ya. Karena ini 20 masalah dalam kehidupan. Eh, apa namanya? Ada beberapa yang mungkin agak belum terlalu detail ya. Menyepelekan peraturan ini peraturan apa gitu ya. Borosnya siapa yang boros dan lain-lain gitu ya. Oke. Tapi
apa namanya, terlepas dari itu semua teman-teman sudah cukup bisa memahami bahwa memang sebenarnya ada banyak masalah di sekitar kita ya yang sampai hari ini mungkin belum bisa ada penyelesaiannya, atau sebenarnya ketika sudah ada penyelesaian pun itu belum bisa digunakan oleh banyak orang gitu ya. Misalnya contohnya tadi pada kelompok satu bilang kesulitan untuk mengatur stok toko ya. Kalau kita bicara aplikasi sebuah solusinya, misalnya sekarang sebenarnya ada tuh aplikasi untuk menghitung atau mengecek atau mendata stok toko ya. Tapi kenapa ternyata aplikasi tersebut belum bisa digunakan atau belum membantu UMKM, misalnya contohnya untuk UMKM warungan misalnya, pasti ada persoalannya gitu ya. Nah, inilah masalah-masalah inilah yang bisa kita selesaikan dengan metode design thinking. Oke, oke, oke. Nah, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, teman-teman. Pertemuan ketiga kita membahas tentang fase understand. Sebentar, saya cek dulu apakah sudah keluar di layar. Oke. Nah, oke, ini tahap understand ya. Saya sengaja banget ngambil gambarnya orang foto gitu ya, menunjukkan kebingungan gitu ya. Tahap memahami ya. Teman-teman, tahap understand adalah tahap kunci awal kita melakukan proses design thinking ya. Karena kalau kita nggak memahami sebenarnya apa sih yang menjadi dasar persoalan ya, dasar, ingat dasar atau akar gitu ya, akar persoalan, maka solusi yang kita hasilkan nanti tidak akan menjawab gitu ya. Sehingga kalau solusi yang kita hasilkan tidak akan menjawab atau menyelesaikan akar tadi, apa efeknya? Produk kita tidak akan digunakan ya, karena orang ngerasa apa sih kok malah begini gitu ya. Sama lah kayak misalnya kalau kita sakit aja ya, kalau kita sakit, sakitnya sakit gigi gitu ya, sakit kayak sakit gigi yang dikasih obatnya oke, penawar rasa sakit, penghilang rasa sakit, tapi kan nggak akan menjawab persoalan utama bahwa oh mungkin giginya setelah diperiksa, oh sakitnya itu karena bolong, oh karena gusinya radang, oh karena faktor yang lain misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kiasan daripada fase understand ya. Kunci utama ketika proses design thinking ini dilakukan adalah tahap memahami atau understand tadi ya. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Tim Brown ya, Tim Brown Presiden dan CEO IDEO ya. Nah, kemarin kan kita sudah jelaskan juga pada pertemuan kedua ya, IDEO juga membuat sebuah pendekatan atau metode design thinking tersendiri ya. Nah, si Tim Brown ya, si Presiden CEO ini bilang apa? Bahwa pemikiran desain ya, desain thinking itu adalah pemikiran desain, itu adalah sebuah pendekatan yang berpusat approach to innovation ya, sorry, design thinking is human center approach ya, yang berpusat kepada manusia ya, untuk menciptakan inovasi ya, dan draws from designer toolkit yang tadi yang diambil dari perangkat desainer ya, perangkat desainer ya. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, need people, ya, the possibilities of technology, kemungkinan ya penggunaan teknologi, and the requirement for business success, dan kemungkinan atau persyaratan ya, persyaratan kesuksesan sebuah bisnis ya. Nah, jadi penekanannya tadi ya, sebuah pendekatan
untuk menciptakan sebuah inovasi yang sebenarnya design thinking ini, metode ini digunakan dari perangkat desainer ya, dan familiar sekali orang teknik misalnya, orang desain baik itu building, interior dan lain-lain ya, desain produk biasanya ya, desain produk sebuah teknologi itu biasanya sangat memahami metode design thinking ini ya. Oke. Nah, pada tahap pertama adalah tahap kita memahami ya, apa sih proses pemahaman itu ya. Nah, proses pemahaman itu understand adalah proses kita mengetahui secara utuh ya apa persoalan utama ya, persoalan atau akar persoalan yang dari sebuah masalah yang kita sedang soroti ya, atau sedang kita ingin selesaikan ya. Nah, prinsipnya teman-teman ya, untuk melakukan tahap understand ini kita harus membuat pertanyaan masalah yang baik ya. Maksudnya itu gimana? Nah, untuk bisa melakukan tahap understand secara baik, maka seluruh anggota tim gitu ya, harus paham dulu ya, harus paham sebenarnya apa yang akan persoalan apa yang akan kita amati atau kita coba telusuri ya. Nah, persoalan ini mulai dari kenapa persoalan ini menjadi masalah ya, terus sebenarnya apa yang menjadi masalah utamanya, terus misalnya juga siapa yang punya masalah, di mana masalah ini muncul gitu ya, dan bagaimana penyelesaian masalah saat ini sudah diselesaikan ya. Nanti kita lihat ya cara menyelesaikannya bisa menggunakan sebuah tools ya yang teman-teman bisa gunakan ya. Nah, eh, kenapa ini penting teman-teman ya? Karena kalau kita bicara design thinking itu biasanya ya, dan umum yang harus dilakukan itu ya adalah memahami dulu persoalannya secara utuh. Kita tidak memulainya dengan sebuah solusi ya. Jadi kalau kita balik lagi ke persoalan-persoalan yang sudah teman-teman list gitu ya. Misalnya tadi kesulitan toko untuk melihat atau membuat stok off-name barangnya ya. Berarti kita nggak bisa langsung tiba-tiba membuat sebuah solusi. Oh, berarti nih harus buat nih sistem yang bisa membantu si pemilik toko tahu stok off-name barangnya ya. Kenapa nggak bisa dengan langsung tiba-tiba dengan sebuah solusi ya ke teman-teman? Karena kita belum tahu ya kenapa sih orang yang punya toko tuh sulit untuk melakukan pengecekan stok offline barang. Prosesnya tuh gimana ya? Terus apa yang menjadi kesulitan mereka gitu ya? Terus saat ini tuh proses yang sudah ada dilakukan tuh seperti apa? Sehingga kita tahu, oh dengan yang sudah ada ternyata belum bisa menjawab. Berarti nanti kita akan menggali kembali gitu ya. Kenapa dengan solusi yang sudah ada saat ini masih belum bisa menjawab atau menyelesaikan persoalan ya. Jadi ingat, tahap pertama adalah pahami dulu persoalannya ya. Dan persoalan ini harus dipahami secara bersama-sama oleh seluruh tim ya. Harus menumbuhkan kepedulian dan fokus seluruh tim untuk bisa memahami secara utuh problem yang akan diselesaikan ya. Nah, nih contohnya ya, masalah sehari-hari yang telah berlangsung lama, kompleks, namun belum ada solusi dan membutuhkan sebuah solusi baru yang kreatif ya. Teman-teman juga sudah melis beberapa persoalan lainnya. Misalnya apa? Kesulitan menentukan atau mengukur evaluasi kinerja dan remunerasi karyawan. Teman-teman, hampir di seluruh apa namanya perusahaan ya, ini menjadi persoalan ya, bagaimana mengukur kinerja karyawan ya. Nah, berarti persoalan ini adalah sebuah persoalan yang perlu dikaji gitu. Kenapa gitu ya? Si perusahaan tuh sulit gitu, nggak tahu caranya. Emang kalau nggak tahu caranya,
gimana mereka melakukan selama ini. Terus misalnya, oh kalau sudah tahu caranya pun, apakah itu efektif gitu ya. Nanti pada tahap inilah kita penting sekali untuk mengetahui persoalan utamanya gitu ya. Ini ada beberapa contoh lainnya, sulit mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passion, kesulitan mendapatkan perawat atau pengasuh, baik untuk orang tua maupun anak gitu ya, sulitkan mendapatkan pekerja rumah tangga atau asisten rumah tangga sampai mendapatkan koki dan investor. Oke. Nah, dalam tahap pertama understand ya, informasi awal eh, dalam pemikiran desain itu kita harus selalu memulainya dengan masalah ya, tidak pernah dengan solusi tadi. Ya, kunci utama tahap melakukan understand. Ya, tujuan kita melakukan tahap understand atau tahap memahami bukan untuk mencari solusi atau menciptakan sebuah solusi, tapi untuk benar-benar memahami kenapa persoalan ini muncul, apa dampaknya, ya, bagaimana persoalan ini muncul, siapa penderitanya, atau sampai sekarang misalnya solusinya seperti apa, kira-kira kenapa sudah ada solusi tapi masalahnya tetap muncul dan lain-lain ya. Tujuan utamanya adalah untuk benar-benar memahami ya. Nah, kedua, informasi awal berkaitan tahap understand adalah tantangan desain dimulai dengan pemahaman pernyataan masalah ya. Ternyata memang nggak cukup mudah ya untuk memahami atau membuat sebuah pernyataan masalah ya. Tapi seperti yang saya jelaskan di awal, kalau kita keliru dalam membuat pernyataan masalah, maka langkah ke depan kita itu akhirnya menjadi keliru ya. Terus sama ya, sebelum kita memecahkan suatu masalah, terlebih dahulu kita harus paham dengan benar apa yang menjadi dasar permasalahan ya. Terus pernyataan masalah ini adalah alat utama untuk mengkonsolidasikan dan menangkap hasil analisis ya. Untuk sudah tahu nih akhirnya, pada akhirnya apa sih menjadi dasar persoalan atau akar persoalannya ya. Nah, pemahaman ini ya harus bisa dicerna atau ditangkap atau disepakati, dipahami oleh seluruh tim, sehingga apa, semuanya dalam frame atau jalur yang sama ketika melakukan tahap-tahap berikutnya ya. Dan yang terakhir ya, pernyataan masalah itu dilihat dari sudut pandang menandai titik awal dan akhir ruang masalah yang relevan dan transisi ke fase ideation ya. Nah, maksudnya itu pada tahap merumuskan masalah gitu ya, ini menjadi kunci atau pegangan kita. Kita tuh mau kemana sih gitu ya. Tadi, oh kalau sudah tahu masalah utamanya adalah memang ketidaktahuan si UMKM untuk melakukan mengkategorikan stok komponen barang misalnya ya. Berarti pada tahap ideation gitu ya, pada tahap ide kita harus balik pada akar persoalannya. Karena ketidaktahuan berarti apa yang harus dilakukan gitu ya. Next, berikutnya, nah untuk membuat sebuah pernyataan masalah, teman-teman ada satu tools nih yang bisa teman-teman lakukan atau gunakan gitu ya. Nama toolsnya adalah problem statement ya. Nah, problem statement ini tadi ya udah jelas, ini menjadi kunci atau dasar untuk kita melangkah berikutnya. Karena kita udah paham banget ya masalahnya itu apa, kenapa, dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ada problem statement ini. Yang pertama, apa namanya, ada kolom why, ya. Ada who, ada what, ada when, where, dan how, ya. Nah, pada kolom why, berarti kita harus mencari tahu kenapa persoalan yang akan kita angkat ini menjadi sebuah masalah. Ya, kenapa ini jadi masalah? Ya, ini kita bisa bilang misalnya nanti kita contohin ya ke why, kenapa ini menjadi masalah? Ya, lalu who, ya, who ini siapa yang punya masalahnya? Ya, siapa yang punya masalah atau yang merasakan tadi? Ya, kalau kita bilang kesulitan mendapat ojek berarti siapa yang merasakannya? Ya, what itu apa masalahnya? Ya, apa yang terjadi? Ya, dari misalnya persoalan tadi ya.
when, kapan, ya persoalan ini muncul, dan where, di mana persoalan ini muncul, dan how, bagaimana persoalan ini sudah diselesaikan, gitu ya. Atau penyelesaiannya ada saat ini tuh seperti apa, gitu ya. Nah, nanti setelah sudah terisi di who, di why, who, what, when, where, dan how-nya, teman-teman baru merumuskan problem statement-nya atau pernyataan masalahnya. Ya, ingat, pernyataan masalah itu menjadi guidance kita untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. Ya, jadi harus benar-benar clear dan menjadi dasar persoalannya, ya. Jangan cuman kulitnya doang tadi. Kalau saya estimasikan seperti sakit gigi, ya enggak ke akar persoalannya, tapi ya cuman mengurangi rasa sakit, ya. Jadi harus ke dasar persoalannya. Nah, di sini ada how might we, ya, ada for, ada redesign, so that, ya, lalu ada is satisfied, dan taking into account, ya. Nah, how might we ini dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa, ya, membuat, gitu ya, atau bagaimana kita bisa apa? Misalnya tadi apa namanya? Menyelesaikan atau membantu orang untuk mendapatkan ojek, gitu ya. Jadi nanti saya contohin ya. How might we berarti apa yang bisa kita lakukan, ya. For-nya untuk siapa, ya. Redesign-nya berarti apa yang akan kita desain ulang, gitu ya. Atau ini berkaitan dengan solusi yang ada, ya. Sehingga so that is satisfied tadi, ya, si apa namanya, kebutuhan mereka itu terpuaskan atau tercukupi, ya, atau terselesaikan, ya. Taking into account dengan memperhitungkan, gitu ya. Oke, ini sudah pahamin dulu ya, ini sebuah tools yang bisa Anda gunakan untuk membuat problem statement. Nah, contohnya nih contoh ini saya lewatkan aja. Misalnya contoh sederhananya ya. Nah, kalau kita bicara sulitnya orang mendapatkan jasa ojek ini sebelum Gojek dan aplikasi lainnya ada, ya. Nanti sebenarnya kalau kita mau menciptakan sebuah produk inovasi di bidang transportasi online, ya berarti how-nya udah berubah, gitu ya, why-nya juga udah berubah, gitu ya, who-nya dan lain-lainnya juga udah berubah. Ini kita bahas biar lebih mudah untuk dipahamin, kita balik dulu kepada posisi misalnya saat itu ojek online tuh belum diciptakan, ya. Nah, problemnya adalah saat itu sulit banget untuk mendapatkan jasa ojek, ya, teman-teman. Ini saya ngerasain banget, ya. Nah, why? Kenapa ini jadi masalah, ya? Karena ketika nih why-nya, ya, ketika ojek online nggak selalu di tempat, kita si konsumen susah untuk mendapatkan jasa ojek, gitu ya. Karena ojek nggak selalu ada di pangkalan, si customer jadi susah untuk mendapatkan ojek, ya. Nah, kenapa ini jadi masalah juga? Karena kalau tukang ojek standby di pangkalan, yang nggak jadi jaminan juga si tukang ojek dapat orderan, gitu ya. Ini cara mudahnya, agar lebih mudah teman-teman memahami bagaimana tools ini digunakan, ya. Punya siapa sih yang memiliki tadi ya problem ini bahwa ojek itu nggak selalu ada di pangkalan. Misalnya ya, ojek itu sulit untuk mendapatkan jasa ojek lah, intinya gitu ya problemnya. Ya, ternyata nggak hanya ibu-ibu, tapi ada bapak-bapak yang kalau mau ke kantor, ibu-ibu mau ke pasar misalnya, terus mungkin anak-anak sekolah, ya, anak yang mau pergi sekolah dan lain-lain. Yang sebenarnya mereka tuh butuh transportasi alternatif yang lebih cepat karena motor, gitu ya, dan lebih murah, gitu ya. Oke. Nah, what-nya, jadi apa sebenarnya masalahnya, gitu ya. Oh, ternyata ketika kita menggunakan jasa ojek pangkalan, ya, jasa ojek itu
ya tadi jasanya juga nggak pasti karena nggak selalu ada ya. Sudah tidak selalu ada, harganya juga ya nggak main nembak gitu ya, main nembak ya. Nah, akhirnya apa? Ya harus negosiasi gitu ya. Terus apalagi masalahnya? Oh ternyata banyak juga kok ojek-ojek tuh yang nggak tahu jalan, tapi mereka terima orderan. Misalnya, "Bang mau ke Pasar Gintung ya, Pasar Gintung," gitu ya. "Oh iya, eee, naik nih kita ya." Oh udah negosiasi dulu biasanya nunggu berapa Bang harganya, kalau udah cocok baru naik ya. Oh ternyata mungkin dia nggak tahu jalan cepetnya, dia harus jalan muter dulu ya, itu satu misalnya wattnya itu yang terjadi ya. Terus karena kita atau si orang tadi juga nggak tahu ya estimasi tempat dan lain-lain, jadi juga nggak tahu nih perkiraan harganya sebenarnya berapa sih ya, tergantung hebat negosiasi aja gitu ya. Nah, when-nya, kapan masalah ini mulai dirasakan menjadi sebuah masalah gitu ya, kapan masalah ini, dianggap sebuah masalah ya memang ya ketika kita mau pergi cepat menggunakan jasa ojek gitulah ya. Di mana ya hampir di semua tukang ojek pangkalan lah di seluruh Indonesia ya, di mana di tukang ojek pangkalan, nah di sana masalah ini muncul gitu ya. Haunya apa? Haunya ya kesulitan mendapatkan jasa ojek pada saat itu ya tadi ya diselesaikan dengan ojek pangkalan atau ya pakai jasa ojek langganan. Udah tahu aja udah booking aja oh pakai si Amir misalnya. Pak Amir nanti tinggal dulu sistemnya telepon ya atau sudah deal-dealan dulu di awal kalau Pak Amir nggak punya handphone ya. Pak Amir mau dong saya antar jemput sekolah misalnya dari setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa. Udah deal-dealan dulu ya. Itu pada saat itu ya. Nah, nanti baru kita rumuskan problem statement-nya ya. Jadi apa persoalan yang akan kita selesaikan ini ya? How might we ya, bagaimana kita bisa membantu orang yang ingin menggunakan jasa transportasi alternatif tadi ya. Nih yang mau kita bantu tuh orang-orang ini nih ya. Nah, orang-orang ini, ibu, bapak, sekolah, ya, orang-orang yang membutuhkan jasa transportasi alternatif lah ya. Agar apa? Agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan jasa ojek, ya. Nah, sehingga apa yang mau kita selesaikan atau kita ciptakan solusinya ya. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapatkan kepastian driver ojeknya ya, kepastian waktu tunggunya, kepastian harganya, kepastian rute. Sorry. Sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan jasa ojek ya. Dengan memperhitungkan taking into account-nya apa, kepastian mendapatkan driver ojek, kepastian waktu tunggu, kepastian harga, jasa, kepastian rute, dan keamanan. Nah, ini contoh dalam mengisi problem statement ya. Nah, teman-teman sebenarnya untuk bisa memahami masalah secara lebih dalam, ada juga tools-nya ya. Ketika misalnya kita pakainya S5 Y gitu ya, bertanya sampai 5 kali ya problemnya sehingga kita bisa lebih paham apa yang menjadi persoalan ya. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan yang tadi itu juga sudah cukup ya. Setidaknya di sini kan sudah terlihat ya lakukan sampai 2 sampai 3 kali ya sehingga kita benar-benar bisa menjawab benarkah itu yang menjadi persoalan utamanya atau persoalan itukah yang yang butuh diselesaikan oleh pelanggan gitu ya. Oke, nah kalau sudah selesai menggunakan problem statement pada tahap understand, ya ini cuma sekedar penjelasan bagaimana aplikasi ini atau tools ini bisa digunakan ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita memahaminya dengan menggunakan jobs to be done ya. Kenapa harus menggunakan jobs bidan ya? Jadi sebenarnya tahap understand ada 2 tools yang bisa kita gunakan tadi, tools problem statement ya, dan tools kedua adalah jobs to be done. Kalau tools problem statement membantu kita untuk memahami kenapa ini jadi masalah tadi ya, kapan ini menjadi masalahnya,
terus siapa pemilik masalahnya, bagaimana masalah yang diselesaikan dan lain-lain, dan merumuskan apa yang akan kita lakukan ya, apa yang akan kita bantu gitu ya. Nah, di Jobs to be done ini membantu kita untuk lebih memahami sebenarnya eh, yang akan dilakukan oleh pelanggan itu apa sih gitu ya. Sebenarnya mereka tuh pengennya apa, terus mereka tuh berharap apa gitu ya. Pengennya apa dan berharap apa. Oke. Nah, di Jobs to be done ini dengan melakukan mengisi Jobs to be done ya, kita akan semakin memahami ya apa yang dalam perspektif pelanggan itu ia ingin ingin capai ya, ingin berharap persoalannya selesai gitu ya. Nah, di Jobs to be done ada tahap satu, situation, yang menggambarkan situasinya apa, lalu tahap motivasinya, mereka tuh pengennya apa, dan expected resultnya, hasilnya itu mereka tuh akan seperti apa ya. Dan prosesnya bisa dilakukan secara terus-menerus atau berulang ya. Misalnya, oh pada tahap satu tuh kok kayaknya masih belum menjawab gitu ya sesuai dengan kebutuhan pelanggan, berarti diulang kembali tahap iterasi yang tahap kedua dan sampai ke tahap berikutnya sampai akhirnya benar-benar menjawab ya. Oke, gimana cara contoh pengisiannya? Ini cara contoh pengisiannya teman-teman. Nah, misalnya balik ke aplikasi tadi ya, ke masalah sulitnya orang mendapatkan jasa ojek gitu ya. Nah, situasinya apa ya? Misalnya when I ya, ketika saya ingin menggunakan jasa ojek, itu situasinya. Ketika orang, ibu, anak, bapak tadi ingin menggunakan jasa ojek, itu situasinya ya. Motivasinya mereka ingin apa gitu ya. Oh, ternyata kalau kita ingin menggunakan jasa ojek, motivasinya pertama lebih cepat untuk didapatkan ya, lebih mudah ya cara mendapatkannya, lebih murah biayanya, dan lebih nyaman digunakannya gitu ya. Ini motivasinya ya. Dan expected resultnya atau hasil yang ingin dicapainya seperti apa, sehingga mereka bisa berpergian kapan aja dari mana aja tanpa ribet dan sulit. Nah itu ya. Nah, coba diulang kembali, dibahas kembali dengan tim. Apakah benar ini akan yang menjadi atau situasi yang diinginkan oleh pelanggan? Bisa dikaji kembali dari proses iterasi kita yang pertama ya. Mungkin setelah kita rumuskan, oh baru nih when I swatch, situasinya adalah ketika saya ya ingin menggunakan jasa ojek yang mudah didapatkan sebenarnya ya. Jadi lebih spesifik nih, nggak hanya ingin apa, situasinya pengen ngedapetin jasa ojek yang mudah didapat gitu ya, situasinya lebih detail misalnya. Terus motivasinya apa? Motivasinya sehingga saya ingin gitu ya bisa tahu nih, oh kalau dia mau datang, si tukang ojek datang, udah tahu nih kira-kira berapa menit lagi nih bakal datang gitu ya. Bisa memantau waktunya. Terus bisa memantau, oke, kalau dari sini ke lokasi kira-kira butuh waktu berapa lama gitu ya. Terus bisa jadi menghitung biayanya lebih terukur. Oh tahu karena jaraknya sekitar 300 meter misalnya, oke, butuh waktunya sekian menit dan biayanya kurang lebih sekian gitu ya. Expected result-nya apa? Sehingga saya bisa memudahkan saat harus berpergian gitu ya. Jadi nggak bisa ya karena sudah tahu perkiraan waktunya ya, oke, cukup pesan order beberapa menit sebelum keberangkatan misalnya dan lain-lain ya. Nah, ini contoh dalam menggunakan tools jobs to be done ya. Nah, nanti hmm, apa namanya, jobs to be done ini ya akan memudahkan kita untuk lebih tahu atau lebih kenal sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pelanggan itu gitu ya, yang pengen atau pengen diselesaikan atau dibantu ya si pelanggan. Pelanggan tuh harus ngapain gitu ya, mau ngapain gitu ya. Oke.
Mungkin itu teman-teman ini ada expert tips-nya ya kalau teman-teman baca di bukunya ya. Pendekatan jobs to be done ini sangat berharga karena pelanggan biasanya tuh nggak mau ngomong kebutuhannya atau sebenarnya antara kebutuhan dengan apa yang harus mereka kerjakan atau yang mereka harus pengen selesaikan itu kadang-kadang suka bertolak belakang juga gitu ya. Jadi jobs to be done akan membantu kita lebih mudah untuk memahami sebenarnya si pelanggan ini apa yang akan dia lakukan dan ekspektasinya itu seperti apa ya. Nah, di sini juga dari expert tips ya, agar pendekatan jobs to be done bermanfaat, sebaiknya digunakan tidak hanya secara dangkal ya, tapi juga prinsipnya juga harus perhatikan ya. Digali lagi, benarkah ini yang menjadi tugas utama ya atau PR yang akan dicapai oleh si pelanggan gitu ya. Sehingga nanti hasilnya juga benar-benar menjawab apa yang menjadi persoalan si user tadi. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk lebih memahami materi hari ini teman-teman bisa membaca secara utuh dari buku Design Thinking Tools ya yang sudah saya lampirkan juga referensi bukunya pada LMS kita Dharma Jaya. Oke, semoga materi hari ini membantu mendapatkan pemahaman dari tahap understand apa yang akan kita lakukan pada tahap understand, tools apa yang kita butuhkan dalam tahap understand ini agar kita bisa lebih memahami apa yang menjadi persoalan pelanggan dan bagaimana menggunakan tools ini gitu ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dan ingat teman-teman, proses design thinking adalah proses yang harus dilakukan secara iterasi ya, people center, kreatif dan hands on ya. Jadi prinsip ini harus teman-teman maknai di setiap prosesnya termasuk pada tahap understand ya. Terima kasih. Lebih dari kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pak.